episode terakhir saya mohon keikhlasannya untuk membaca surah Al-Fatihah untuk kesembuhan ayahanda saya. Hari ini badan saya di Kalsel, tapi detik ini hati saya, pikiran saya ada di kota Palembang, di rumah sakit Siti Fatimah, lantai 8, kamar 802. Tadi saya baru dapat info ayah saya sedang dirawat dan sedang kritis, kondisinya sedang drop semuanya. Ikhtiar sudah kami jalani, hasil akhir saya serahkan kepada Allah, dan saya percaya hanya doa yang bisa merubah takdir. La yaruddul qadha illa bid-du'a. Kata Nabi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Saya mohon titip doa. Saya yakin di depan saya ada amin-aminnya yang lebih dahsyat dari saya. Saya mohon keikhlasannya, kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Siapa tahu dari mulut Bapak Ibu semuanya, di depan saya ada orang yang mungkin lebih mulia dari saya. Berkat aminnya, berkat doanya, berkat Fatihahnya, Allah hadirkan keajaiban buat ayahanda saya. Bapak Ibu, demi Allah, saya belum siap melihat jenazah ayah saya. Saya bisa begini, salah satunya adalah pengorbanan ayah saya. Malam ini saya sampaikan, saya Ahmad Al-Habsyi bukan siapa-siapa. Saya sudah keliling Indonesia, 15 negara sudah saya datangi. Bukan karena saya hebat, bukan. Ternyata karena kehebatan ayah saya. Mereka orang tua yang menanam benih, kita anaknya yang menuai hasilnya. Dari mana antum bisa makan buah duren padahal antum gak pernah nanam pohonnya? Bapak Ibu, saya bisa jadi ulama ternyata jihad ayah saya. Dulu saya di kota Palembang tahun 90-an, saya lagi semangat menuntut ilmu di pondok pesantren. Pimpinannya seorang ulama besar. Ketika saya sedang semangat menuntut ilmu, guru saya kena penyakit ginjal. Akhirnya jarang mengajar, sering cuci darah. Lama-lama guru saya nggak sanggup cuci darah mahal. Telat cuci darah, nyawa jadi taruhannya. Lalu kata dokter, kalau mau sembuh harus cari donor ginjal. Guru saya berusaha cari donor ginjal, Pak. Ternyata harga ginjal lebih mahal. Lalu guru saya bercerita kepada kami santrinya, santriku, tolong doakan saya, mudah-mudahan saya dapat donor ginjal. Saya dengar kalimat itu, lalu saya pulang ke rumah. Saya temui ayah saya. Saya katakan, ayah, Ahmad kesian lihat guru. Guru kena penyakit ginjal. Guru butuh donor ginjal. Ayah doakan ya, biar guru bisa ketemu yang mau donorin ginjal. Kalau guru sehat, Ahmad bisa belajar. Kalau guru panjang umur, banyak ilmu yang nanti Ahmad bisa dapatkan. Ayah, Ahmad lagi semangat pengen belajar, pengen jadi seperti guru ulama besar. Ayah saya nggak jawab apa-apa. Ayah saya cuma terdiam sambil senyum. Besok ayah saya menghantarkan saya pulang ke pondok. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Diam-diam ayah saya menemui guru saya tanpa sepengetahuan saya. Lalu ayah saya menawarkan ginjalnya gratis untuk guru saya. Gratis, Bapak Ibu. Singkat cerita, operasi di Rumah Sakit Cipto Jakarta berhasil. Ginjal ayah saya tinggal satu. Guru saya berkat wasilah ginjal ayah saya bertahan hidupnya jadi 8 tahun. Gagah lagi seperti sedia kala. Akhirnya saya makin banyak menuntut ilmu dengan guru saya. Tapi ketika 8 tahun setelahnya, detik-detik ketika guru saya akan meninggal dunia, saya dibocorkan tentang satu rahasia besar antara ayah saya dan guru saya. Guru saya memanggil saya 4 mata. Ahmad, kesini nak, duduk di sini. Kamu tahu nggak siapa yang berani mati mengorbankan nyawanya demi keselamatan saya? Saya katakan, tahu guru, ayah saya. Betul ayahmu, ayahmu berani mati. Kamu tahu ayahmu sanggup mengorbankan nyawanya demi keselamatan saya? Betul. Kamu tahu kenapa nak? Ayah saya cinta dengan ulama. Walaupun ayah saya bukan ulama, ayah saya orang biasa, tapi ayah saya cinta dengan ulama, siap mati demi ulama. Betul,
ayahmu siap mati demi ulama, tapi sebenarnya nak ada satu cinta lain yang sedang dia sembunyikan di hatinya. Ayahmu demi Allah cinta dengan kamu anaknya. Ayahmu kepengen kelak kamu jadi ulama besar, bisa berdakwah kemana-mana, dia bisa menuai hasilnya sampai hari kiamat. Ketika ayahmu saya tanya, berapa donor ginjal ini harus aku tebus, berapa jumlahnya, berapa biayanya, sebutkan angkanya. Ayahmu malah menangis berkata, guru, jangan bayar pakai uang, uang akan habis, tapi tolong bayar pakai doa saja. Bukan buat saya doa, tapi buat anak saya Ahmad yang saat ini sedang berguru kepada guru. Guru, kalau nanti malam guru mengangkat tangan setiap hari, setiap malam, selipkan nama Ahmad anak saya biar jadi ulama seperti guru. Guru, berikan pengorbanan saya ini untuk kebahagiaan anak saya ke depan. Mendengar itu saya menangis, Pak. Saya langsung pulang ke rumah, saya temui ayah saya peluk ayah. Kenapa ayah nggak jujur? Kalau ayah ngorbanin ginjal dulu demi kebahagiaan Ahmad, demi keberkahan hidup Ahmad, kenapa ayah? Ayah saya menangis lalu berkata, nak, biarkan pengorbanan orang tuamu. Kamu dengar bukan dari mulutnya, tapi suatu hari kamu dengarkan dari mulut orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu, saat ini ayah saya tinggal menunggu saja. Ginjalnya sudah sekian persen. Bulan ini sudah 3 kali keluar masuk rumah sakit. Saya sempat tawarkan ginjal saya kepada dokter untuk ayah saya. Ternyata kata dokter, tidak mungkin lagi ayah saya operasi karena usianya sudah 72 tahun. Resikonya lebih besar. Saya mohon Bapak Ibu, di mana saja saya tausiah, saya tidak akan pernah lupa untuk mengangkat tangan mendoakan ayah saya, karena saya belum merasa membalas pengorbanannya. Demi Allah, saya belum siap berpisah dengan ayah saya. Saya mohon keikhlasannya. Bapak Ibu, demi Allah, hari ini kita ngurusin orang tua kita, besok anak cucu kita akan merawat kita. Hari ini kita sayangi ayah ibu kita, besok anak cucu kita menyayangi kita. Kita akan sadar orang tua itu mahal nanti ketika jenazah mereka di depan kita. Buku ini saya tulis sebagai sindiran buat kita semuanya. Banyak kita sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Makam-makam keramat jauh-jauh kita datangi, tapi keramat hidup orang tua satu rumah nggak pernah diurusi. Demi Allah, orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin kita jadi doa. Lihat anak-anak sekarang, tangan orang dicium-cium bolak-balik. Apakah tangan orang tua antum pernah antum cium seperti itu? Buat apa antum muliakan orang kalau antum gak bisa memuliakan orang tua sendiri? Itu namanya antum mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Antum cium pipi saya, antum peluk saya, kalau antum belum bisa melakukan itu dengan orang tua, percuma. Antum sama saja mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Maka saya nggak suka orang yang terlalu berlebih-lebihan kalau dia belum bisa melakukan itu kepada ayah ibunya. Gaji pertama kita dapat, orang satu kantor kita traktir, kenapa bukan orang tua kita bahagiakan? Kepada teman kita nggak pelit, kenapa untuk orang tua hitung-hitungan? Manggil pasangan antum bisa romantis, kenapa manggil orang tua selalu kasar? Istrimu ada kata mantan, suamimu bisa jadi mantan. Demi Allah, ayah ibumu tidak akan menempel kata mantan. Bapak Ibu, malam ini saya mohon keikhlasannya, kita hadiahkan surah Al-Fatihah terkhusus untuk semua ayah ibu kita. Yang masih hidup Allah angkat penyakitnya, Allah berkahi hidupnya, Allah tambah semangat jihad ibadahnya. Yang sudah wafat Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli natin salihah wa ala man nawa fi qulubina wa man nawa salafuna salihun. Allah yashfi mardana wa mardal muslimin wa marda abauna. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Semoga Allah angkat penyakit ayah ibu kita, Allah sehatkan badannya, kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqomahnya. Kalaupun Allah akan memanggilnya, Allah pastikan kematiannya husnul khatimah. Ala hadhihi niyah
wa ala kulli niyatin salihah, dengan keberkahan maulid Nabi, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan segala keberkahan kebaikan kita hari ini, mudah-mudahan menjadi asbab kesembuhan ayah ibu kita yang sedang sakit. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu, tutup matanya, tundukkan kepalanya. 1-2 menit saya ajak bermuhasabah. Biar keluar dari majelis ini kesialan hidup kita diangkat. Karena yang sering membuat kita sial ada dosa kedurhakaan kepada ayah ibu kita. Biar bertambah keberkahan hidup kita dari Allah. Saya minta semuanya tutup mulut, tundukkan kepala. Coba bayangkan wajah ayah ibu kita. Bayangkan wajah orang tuanya. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan malam ini seolah-olah engkau sedang berhadapan dengan mereka. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mendengar suara ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah engkau mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau memeluk tubuhnya. Teruslah membayangkan dosa-dosa apa yang pernah engkau lakukan kepada ayah ibumu. Tundukkan kepalamu, hadirkan semua kebodohan masa lalumu yang mungkin karena dosa dan kesalahanmu itu pernah menggoreskan luka yang menyakitkan di hati ayah ibumu, yang mungkin karena kedurhakaan masa lalumu pernah membuat mereka menangis. Mereka sujud di atas sajadahnya. Mereka menyesal melahirkan kita. Ingat, satu tetes air mata orang tua yang kita keluarkan karena kedurhakaan kita, kalau malam ini kita tidak segera taubat kepada Allah, tidak segera meminta maaf kepada keduanya, maka setiap tetes air mata mereka akan diganti dengan ribuan azab dari Allah buat kita. Menangislah engkau malam ini sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membohongi keduanya, demi Allah kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita ketika nanti jenazahnya ada di hadapan kita. Di masa kecil ayah selalu menggendong kita. Mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok kita yang memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Ya Allah, ampuni semua kebodohan masa lalu kami yang pernah sibuk mencari surga yang jauh,
lalu melupakan surga yang dekat. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya. Jangan dulu engkau wafatkan mereka sebelum kami berbakti ya Allah. Kami belum siap melihat jenazah mereka, kami belum sanggup menguburkan jasad mereka. Kami sayang dengan mereka. Berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya ya Allah. Berikan kami keluasan rezeki ya Allah, agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan keduanya. Jangan dulu engkau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan kau kunci mulut mereka ya Allah sebelum kami berhasil mendengar kata ridha yang keluar dari lisannya. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka, hujani dengan ampunan dan rahmat-Mu. Kami menyesal belum sempat membalas kebaikan mereka. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami menyesal pernah menggoreskan luka di hati mereka. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami rindu ya Allah. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan hidup mereka ya Allah. Kami sadar sekarang betapa mahal mereka ketika mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun ya Allah, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami malam ini semuanya. Semuanya ikuti saya. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil. Masih ada kesempatan untuk bisa menghapus dosa kedurhakaan dengan ayah ibu walaupun mereka sudah meninggal dunia. Amalkan hadis Nabi yang satu ini, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-sering kalian mengirim hadiah untuk mayit-mayit kalian, karena orang yang meninggal dunia bagaikan orang tenggelam. Kata Nabi, mereka butuh pegangan. Bagaimana cara mengirim hadiah buat mayit? Kata Nabi ada dua, satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama ayah ibu kita. Bapak ibu, jangan mimpi besok kita beramal, jangan mimpi besok kita mati. Anak cucu kita akan beramal atas nama kita kalau kita nggak pernah beramal dulu atas nama ayah ibu kita.